10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Tunggu dulu, kalian nggak usah khawatir, ini kita punya solusinya. Halo. Halo semua. Jangan lupa untuk sebagai cara lakukan setelah pickle tangan harapan dari 29 Desember 2020 sampai 2021 dengan Instagram. Untuk tetap aja terus acara-acara keren dan bermanfaat dalam pekan situasi COVID-19 awal tantangan dan harapan 2021 ya. Pada kesempatan yang pertama memenangkan hadiah berupa uang dengan total 2 juta rupiah yang akan diumumkan ketika rangkaian kegiatan ini berakhir. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami @ikom_virtual untuk mendapatkan info terbarunya. 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Teman-teman, terima kasih ya yang udah join. Kita tunggu teman-teman yang lain sampai jam 2 ya.
nanti kalau di tengah acara Twitter chatnya bakal dikelola sama panitia. Ini kita nunggu sampai jam 2 ya. Nanti kita mulai acaranya jam 2. Makasih. September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.103. Tunggu dulu, kalian gak usah khawatir, ini kita punya solusinya. Halo. Halo semua. Jangan lupa untuk tangan harapan 2021. Untuk tetap aja terus acara-acara keren dan bermanfaat dalam pekan situasi COVID awal tantangan dan harapan 2021 ya. Ada kesempatan untuk kamu memenangkan hadiah berupa uang dengan total 0 juta rupiah yang akan diumumkan ketika rangkaian kegiatan ini berakhir. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami @sikom_virtual untuk mendapatkan info terbarunya. Teman-teman di sini boleh kenal-kenalan dulu, misalnya kalian dari mana,
tahu infonya dari mana, bisa tolong diinfoin aja, ngobrol-ngobrol sama kita. Kalau kolom chatnya bisa kalian langsung chat aja. Terus kalau mau nyala on cam juga boleh, masih boleh ngobrol-ngobrol sampai jam 2 sama kita semua di sini.
Teman-teman, acaranya akan dimulai 6 menit lagi ya.
Halo semuanya, langsung kita mulai aja ya acaranya. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung di acara talk show Ayo Membangun Bisnis. Talk show ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Pekan Virtual Vkom UP dengan tema Awal Tantangan dan Harapan 2021. Nah, jadi Pekan Virtual Vkom UP ini rangkaiannya ada berbagai acara yang tujuannya itu untuk mengawali awal tahun kalian dengan semangat baru. Nah, dari acara-acaranya itu yang menarik dan bisa ngasih kalian dampak positif. Nah, lebih menariknya lagi, kalian bisa dapetin hadiah senilai 2 juta rupiah buat 10 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal ikutin 4 rangkaian acara dari Virtual Vkom UP. Nah, untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di akun Vkom_Pekan Virtual dan bisa langsung follow aja di situ. Selanjutnya, apa aja sih rangkaian acara dari talk show hari ini? Yang pertama akan dibuka dengan pembukaan dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, sekarang kita langsung aja ke sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita, Muhammad Sulhan. Kepada Muhammad Sulhan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Saila. Suaranya sudah terdengar? Sudah, Sulhan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Sulhan sebagai Ketua Panitia dari event ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dia Febrina sebagai dosen mata kuliah manajemen event ini yang telah membimbing kami dalam menyelenggarakan event kami. Terima kasih buat kehadirannya. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Safira Utami dan Kak Yosua yang kami undang dan dapat hadir dalam talk show ini yang berjudul Ayo Membangun Bisnis dan akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada semua yang hadir di sini. Sehingga setelah acara ini selesai, saya yakin dan semua yang hadir di sini juga yakin bisa menerapkan ilmu yang diberikan dari Kak Safira dan Kak Yosua. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia saya yang bekerja sama dan berjuang dalam menyelenggarakan event ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua peserta yang hadir di dalam room Zoom ini, karena salah satu faktor keberhasilan talk show ini adalah kehadiran dan antusias kalian dalam mengikuti talk show Ayo Membangun Bisnis ini. Semoga talk show Ayo Membangun Bisnis ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, dan semoga kita semua diberikan kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita semua bisa melakukan aktivitas seperti normal kembali. Sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai Ketua Pelaksana Muhammad Sulhan telah menyampaikan sambutannya. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke acara pertama, yaitu ngobrol-ngobrol sama pembicara kita yang pertama. Halo Kak Safira. Halo semuanya. Hai, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Iya, aku manggilnya apa nih kira-kira? Vira aja, panggil Vira aja. By the way, kita seumuran kok, nggak usah pakai kakak. Oh, seumuran ya? Iya. Kak Safira, sebelum ngobrol-ngobrol sama Kak Safira, aku mau nyebutin sedikit profil kakak nih, biar teman-teman semua kenal sama kakak. Nah, yang sama-sama kita tahu nih, Kak Safira ini salah satu mahasiswi Universitas Negeri di Kota Malang ya, Kak? Iya, benar. Nah, Kak Safira ini kelahirannya hampir sama kayak aku, tahun 2000. Hebat banget dia udah mulai bisnis dari remaja sambil kuliah, bisa punya penghasilan sendiri. Nah, Kak, aku mau mulai nanya-nanya nih, ngobrol-ngobrol sama kakak, biar kita semua tahu. Motivasi kakak ini, aku nyebutinnya kakak lagi, kan seumuran ya. Ya, motivasi Vira ini buat mulai online shop tuh apa sih sebenarnya? Jadi awalnya tuh pertama kali
pertama kali banget aku start bisnis itu pas aku tuh sebenarnya pas dari SMA sih. Aku udah coba jualan-jualan online shop gitu. Jadi pertama kali tuh aku dulu jualan masker yang kayak emang dibutuhin sama kayak remaja-remaja gitu. Awalnya aku jualan masker, cuman yang bikin aku niat aku besar banget buat bisnis tuh pada saat aku kuliah di Malang, aku mulai bisnis makanan pada saat itu. Jadi tuh awalnya aku kayak mikir kayak gini, aku jauh nih dari orang tua gitu kan. Kayak penghasilan aku pada saat itu adalah cuman jajan dari mama papa aku kan. Betul kan? Aku mikir kayak aku ngelakuin banyak hal di sini tapi aku tetap minta terus gitu. Jadi kayak aku mikir dong kayak gimana ya biar aku tuh bisa jajan semau aku tapi tanpa minta terus ke orang tua gitu kan. Pada saat itu aku mikir kayak gitu kan. Akhirnya aku sama temen aku decide buat kayak kita coba aja kali ya bisnis makanan. Jadi pada saat itu tuh yang lagi happening di Jakarta waktu itu tuh Banovi. Akhirnya aku coba jual di Malang. Terus alhamdulillahnya itu tuh lumayan works lah di kalangan teman-teman aku tuh lumayan laku gitu. Jadi kayak aku makin semangat karena untungnya tuh lumayan gitu, kayak awalnya kita iseng tapi setelah dijalanin ternyata kok lumayan, jadinya aku lanjutin gitu. Jadi motivasi awalnya tuh sebenarnya kayak jadi sebenarnya tuh awalnya tuh simple kayak gue pengen beli sesuatu tanpa harus minta orang tua, itu sih. Iya betul Kak, namanya kalau kata kita namanya ngerantau di kota orang ya. Di kota orang. Butuh penghasilan lebih untuk membiayai diri sendiri biar nggak tiba-tiba akhir bulan kepepet gitu ya Kak? Ya benar, awalnya tuh kayak gitu, jadi nggak mau ngeribetin orang tua, tiba-tiba minta kayak, mah aku harus minta uang ya, udah ada uang sendiri gitu. Enak banget ya kayak gitu, jadinya kita nggak usah panik-panik kalau misalnya belum dikasih uang bulanan, terus jadinya udah punya pegangan sendiri gitu. Iya. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, pengalaman Kak Safira ini kan pasti panjang dong dari buat dari awal sampai sekarang. Itu tuh bisa diceritain nggak sih Kak pengalaman dari awal sampai sekarang bikin online shop gitu? Pengalaman dari online shop aku yang pertama. Iya. Awalnya tuh yang pas saat aku jualan di SMA itu aku bener-bener aku belum bikin Instagramnya gitu loh, kayak aku cuman jualan dari mulut ke mulut gitu, jadi yang beli juga kayak circle aku doang. Nah terus pas upgrade pas aku di kuliah, aku mulai tuh bikin Instagramnya, terus aku kayak awalnya aku juga ngasih tester gitu ke teman-teman aku, jadi kayak awalnya ya emang modal dulu gitu loh, jadi awalnya tuh harus berani buat rugi gitu, karena ya kalau misalnya kita nggak nyoba kan kita nggak tahu kan bakal untung atau enggak. Jadi awalnya kayak ya udah aku modal dulu, aku masak dulu kan, beli bahan-bahannya gitu kan. Terus aku coba tester sampai kayak rasanya tuh perfect gitu, kayak aku coba terus, kayak kalau misalnya rasanya masih kurang gimana-gimana aku suruh temen aku cobain sampai kayak di saat itu tuh udah rasanya udah pas gitu, baru kayak aku coba buat bikin Instagram, aku jualin ke seluruh Malang gitu, yang kayak bukan ke teman-teman aku aja. Dan alhamdulillah itu berhasil kan yang di Malang. Sampai pada saat itu tuh hampir udah masuk ke salah satu coffee shop gitu di Malang kan, kebetulan jadi pas semester akhir yang pas semester 4 akhir pas mau deket-deket pandemi ini, aku tuh part time gitu kan di suatu coffee shop gitu, dan coffee shopnya itu boleh gitu kalau aku juga naruh jualan aku di situ, jadi itu makin ningkatin profit aku kan, jadi aku bisa taruh di situ. Nah terus setelah pandemi ini kan aku nggak mungkin dong tetap jualan di Malang karena akunya di sini kan. Iya betul Kak. Partner jualan aku itu di Bandung, namanya Diva, temen aku buat jualan Banovi itu. Terus akhirnya di sini aku kan kayak gue jualan apa lagi nih, kayak aku mikir otak gitu kan, pas pandemi kayak gini apa nih yang bakal apa yang dicari orang kan. Sementara kan udah banyak banget dong yang jual kayak macam-macam, yang kayak di Banovi itu udah banyak banget yang jual di sini kan. Iya betul Kak. Aku muter otak gitu kayak apa yang bakal laku cepet dan pasti orang bakal kayak beli aja gitu. Terus akhirnya aku mikir kan, apa aku jualan snack aja ya, kayak snack kan pasti kayak dengan harga yang affordable, orang tuh pasti yang kayak ya udahlah beli aja cobain gitu kan, kayak murah tapi banyak gitu yang beli daripada kayak kita jual harga mahal tapi nggak ada yang beli gitu. Jadi ya udah, jadi sedikit demi sedikit gitu aja sih. Jadi Vira ini kalau misalnya jualan-jualan tuh
ngelihat pasarnya dulu, lihat keadaan juga kayak gitu ya. Iya, Iya. pasar dulu. Terus untuk kayak resep Novinya kayak gitu kan nggak mungkin tiba-tiba bisa. Nah itu belajar sendiri ya bagaimana kan? Karena kadang kalau misalnya lidah kita beda ya sama rasa orang lain gitu. Menyesuaikannya gimana sampai Banovinya ini tuh cocok di lidah orang-orang banyak. Iya, kayak yang tadi aku bilang pas pertama kali aku coba bikin Banovi itu aku bikin tester dulu. Jadi pertama aku kayak yang bahan yang A aku bikin dulu, udah jadi aku kasih ke teman-teman aku beberapa, suruh cobain sampai kalau mereka, jadi mereka ngasih masukan gitu ke aku kayak Fir ini kurang ini terus aku tingkatin lagi sampai akhirnya teman aku bilang gila enak banget anjir gitu. Baru aku stop, baru aku jual gitu. Iya. Berarti untuk dari awal sendiri kakak juga ini ya ngumpulin pendapat-pendapat dari teman-teman Vira sekitarnya gitu, biar rasa Banovinya itu sesuai sama nggak dari mulut kita doang tapi sama mulut yang lain juga karena mau dijualin itu kan. Nah awalnya kan jualnya masker, kenapa bisa pindah ke makanan? Padahal awalnya kan kalau sekarang dari Banovi ke jajanan-jajanan. Nah kalau dari masker kenapa bisa ke Banovi? Selain karena banyak yang jual Banovi, jadi lebih terinspirasi kayak gitu juga gitu. Karena awalnya sempat aku bawa jualan masker itu di Malang, cuman kayak pembelinya itu, konsumennya itu mostly cewek gitu loh, dan kayak di Malang juga udah lumayan banyak gitu yang jual skincare, jual masker, terus akhirnya kayak, dan di Malang tuh pada saat itu tuh belum ada yang jual dessert Banovi ini, terus akhirnya aku mikir kan kayak, apa aku ganti aja kali ya, kayak kalau masker udah common banget nih di sini, aku ganti dessert ini gitu di kawasan, di lingkungan kosan aku, di circle aku tuh belum ada yang jual. Nah akhirnya kepikirlah bikin ide itu, awalnya sebenarnya dari iseng aja sih. Iya, dari iseng, terus dari merantau jadi bisa menghasilkan juga gitu ya kayak. Iya kan buat kayak ngisi waktu luang gitu juga kan. Iya betul. Terus kan sebelumnya kakak pernah kerja di coffee shop ya tadi ya? Iya. Nah itu tuh cara nge-maintain waktu di coffee shop, kuliah, bikin Banovi itu tuh gimana sih? Jadi jadwal kuliah aku tuh dari awal aku masuk tuh dalam seminggu aku masuk 4 hari, Senin sampai Kamis. Dan jadwal kuliah aku tuh aku selalu ngambil kelas pagi. Jadi aku jarang ada kelas di atas jam 12. Itu juga paling sekali-sekali kayak ada kelas jam 3. Nah, aku tuh kerja itu part time aku tuh ada 2 shift. Jadi shift siang sama shift malam. Jadi kalau shift siang itu startnya jam 12, kalau shift malam tuh jam 6. Dan aku selalu ngambil shift malam. Jadi tuh aku kerja dalam seminggu liburnya cuma sehari. Sehari itu bebas. Nah, di dalam 1 hari itu baru aku bikin Banovi. Jadi harus mau keluar tenaga, kerja keras juga ya kalau misalnya mau ngeimbangin semua waktunya biar bisa kebagi-bagi. Iya, tapi dengan seperti itu aku ngerasa kayak aku produktif dan aku jadi nggak mager-mageran di kosan doang gitu kan kayak. Karena kan problemnya orang zaman sekarang tuh rata-rata suka pada males gitu ya Kak. Iya males. Kalau dari kosan doang tuh kayak yang ada nanti kayak cuman makan, nonton gitu-gitu, aku jadi yang kayak aduh apaan sih nih gitu. Jadi kayak males terus-terusan gitu. Cuman kan kalau kita terus-terusan produktif, ada yang kita lakuin tiap hari, jadi kita kan kayak terus termotivasi kayak dan ada hasilnya kan. Jadi kayak oh ya gue harus terus kayak gini, gue harus terus kerja lebih giat gitu. Iya betul banget. Terus aku mau nanya lagi nih, kan kakak nih online shop tuh udah lama banget kan, jualan-jualan makanan dan makanan ringan gitu udah lama. Nah kendalanya apa aja sih dari awal pertama kali jualan sampai detik ini tuh kendalanya apa? Kendala tuh sebenarnya di harga jual barangnya itu ya, kayak kadang tuh konsumen kan nggak ngerti kita tuh pakai bahan apa aja gitu kan. Kadang mereka nuntut buat kayak mahal banget sih gitu kan. Padahal ya, kita tuh udah menyesuaikan sama produk yang kita pakai gitu kan. Kalau kita pakai bahan premium ya otomatis harganya naik dong sesuai dengan apa yang kita pakai. Terus kayak kadang teman-teman aku tuh kayak Fir mahal banget gitu. Terus akhirnya karena banyak awal pas komen-komen kayak gitu, akhirnya aku akali dengan aku mengurangi produknya tapi harganya aku turunin gitu loh. Jadi kayak tetap kelihatan banyak tapi harga lebih murah. Jadi orang jadi lebih pengen beli, balik lagi yang kayak awal tadi kan, kayak lebih baik lebih murah karena orang tuh mikirnya kayak dimanapun kayak kalau lebih murah pasti lebih dicari gitu dimanapun itu. Jadi pinter-pinter ngakalin kayak komposisinya diganti-ganti, kayak packagingnya dibuat kayak
lebih kecil tapi kelihatannya gede gitu biar konsumen tuh tertarik gitu kayak wah gila di tempat dia gede tapi murah ya gitu. Kendalanya di situ sih waktu itu. Paling kayak sebenarnya tuh pengennya ngasihnya yang premium ya buat pelanggan-pelanggan yang terbaik pasti Iya. kan. Iya, kalau misalnya untuk distribusinya sendiri itu ada kendala gak sih Kak? Kayak pengiriman. Distribusi kalau selama aku jualan Banovi sama snack ini biasanya kan sekitaran kalau misalnya aku di Malang kan bisa by Gojek aja kalau nggak COD gitu kan. Sama bisa beli di tempat kopi aku. Terus kalau di sini ya kita Gojek aja sih kalau di Depok. Nggak ada kendala sih kalau distribusinya gitu. By Oh, Gojek. jadi kendalanya itu ya di harga aja kayak gitu ya. Iya, di harga aja. Terus kayak Tapi kalau misalnya dikurangin porsinya itu tapi nggak ada komplain-komplain dari pelanggan yang sebelumnya kayak ukurannya kok karena mereka lihat itu kan mereka nggak tahu kayak beratnya gitu, mereka nggak tahu kan kayak aku tuh jualnya tuh di bannernya tuh di iklan Instagram aku tuh kayak aku nulisnya tuh milinya gitu loh. Jadi kayak asal mereka ngeliat bentuknya udah besar. Yang penting tuh kayak apa ya, presentasi makanannya gitu loh. Kalau mereka yang ngeliat kayak oh ini tuh worth it dengan harga segini gitu. Mereka pasti akan kayak tertarik banget gitu loh buat nyoba gitu. Iya. Kalau sejauh ini dari mulai bisnis yang pertama sampai yang sekarang karena kan ganti-ganti ya usahanya ngikutin terus perkembangan zaman juga. Itu yang keuntungannya menurut Kakak paling kayak aduh ini gue udah sampai titik ini nih alhamdulillah banget. Tuh paling pas usaha yang mana gitu kan? Yang Banovi sih. Karena itu aku udah hampir setahun lebih aku jualan itu. Aku udah bisa bener-bener kalau misalnya mamaku gak kasih jajan juga alhamdulillah bisa sih aku di Malang. Itu sampai gitunya dan waktu itu aku pakai buat liburan dan aku tanpa minta mama itu kayak menurut aku itu sebuah achievement gitu loh kayak yang biasanya dari SMA cuma minta jajan ini aku bisa dibayarin diri aku sendiri buat liburan buat spoil myself gitu menurut aku itu udah achievement banget sih. Ada kebanggaan tersendiri ya jauh lebih daripada dikasih orang tua. Ya, apalagi sambil kuliahnya jauh kayak gitu. Terus udah gitu Kak, soal teman-teman di sekitar Kakak itu kan banyak ya pasti. Mereka tuh ngasih dukungan yang besar gak sih? Mulai dari jangan teman-teman doang deh, kayak orang tua, teman-teman, orang sekitar gitu. Apa ada juga yang sempat kayak ngomong, ngapain sih jualan-jualan kayak gitu? Kalau orang tua jelas, cuman orang tua tuh tetap nekenin kayak ingat kamu di Malang buat belajar, bukan buat jualan. Itu orang tua aku selalu bilang kayak gitu kayak mama papa nggak masalah kamu jualan, tapi ingat tujuan kamu untuk belajar. Kalau dari orang tua kayak gitu, kalau dari teman-teman aku, alhamdulillah semua teman-teman aku tuh mendukung gitu. Jadi kayak mereka juga tiap misalnya aku jualan hal yang baru mereka tuh kayak excited buat kayak oh ya udah Fir gue mau beli gitu kayak alhamdulillah lingkungan aku tuh semuanya saling support gitu jadi aku seneng sih jadi tiap aku ada jualan baru atau apa mereka pasti kayak langsung beli gitu bukan yang kayak gue mau dong gratis gitu enggak mereka tuh enggak mereka kayak malah sini gue beli gue promosiin di IG gitu mereka tuh excited gitu loh jadi aku kayak seneng lah kayak temen-temen gue dukung usaha gue gitu gimana nggak jadi makin semangat nggak sih gitu. Iya, soalnya sebelumnya kan aku sendiri juga pernah jualan, cuman kayak kadang orang-orang mungkin kalau aku ngerasanya ya takut rasanya nggak sesuai sama orang-orang, sama teman-teman, terus aku harus kayak gimana. Jadi waktu itu sempat aku jualan, cuman sekali order, udah gitu aku tutup lagi karena ya takutannya itu karena aku pengalamannya belum banyak kan gitu. Jadi kendalanya aku deg-degan gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu ya balik lagi aja kayak kalau kamu pede gitu loh kayak ya udah biarin aja kan kayak orang yang nilai nanti kayak ya kamu harus kamu harus lapang dada nerima kritik jelek juga gitu kayak kalau emang makanan aku misalnya makanan aku nggak enak orang bilang kayak ini kenapa sih kurang ini kemanisan ya kita nggak apa-apa kita terima tapi kita improve gitu. Nah, tuh teman-teman di sini kalau misalnya mau mulai buka usaha, jangan takut dikritik jelek, malah harusnya itu jadi membangun diri kalian buat lebih semangat berjualannya. Nah, terus aku mau nanya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak Safira tuh mertahanin online shopnya selama masa pandemi gimana sih? Kan orang-orang tuh usahanya banyak yang turun ya. Malah banyak yang usahanya omsetnya turun, malah tutup usaha kayak gitu. Kalau kakak mertahaninnya kayak gimana?
Kalau aku pertanyaannya jadi kayak yang udah ada, jadi modal yang udah ada nih, ya kan kita keep dulu. Jadi kita putar aja terus uangnya, dan aku tuh sistemnya tuh PO, jadi nggak selalu ready gitu loh. Jadi ketika ada orang yang mau, ya baru aku siapin. Jadi kayak uangnya tuh nggak habis buat modal terus-terusan gitu loh. Jadi ketika emang omsetnya lagi sepi atau lagi apa ya, aku stop gitu. Misalnya emang lagi nggak ada yang mau beli, jadi aku nggak produksi. Jadi gitu loh. Jadi kayak enakan tuh kalau jualan makanan gitu tuh sistemnya PO aja, jadi kalian untungnya tuh tetap gitu stabil, nggak yang kayak keluar terus, karena kan nggak mungkin kan kayak tiap hari ada yang order gitu, kayak kalau emang belum rame banget gitu kan. Jadi kalau menurut aku, saran dari aku kayak gitu, kalau misalnya emang lagi sepi ya kalian stop aja dulu produksinya, gak apa-apa, pelan-pelan, jangan yang kayak mikir langsung kayak rugi nih gue nggak ada yang beli, ya sabar, butuh proses gitu. Tapi nggak sempat mengalami kerugian ya Kak selama lagi masa pandemi kayak gini? Maksudnya turun omset kan mungkin pasti ya, cuman tetap ada aja gitu yang pasti pesen, cuman belum ngalamin kerugian gitu ya? Alhamdulillah kalau rugi belum, cuman kayak pengurangan pembeli semakin kesini ya ada pasti kan, kayak jadi semakin sepi atau kayak gimana, kadang kayak orang kan juga nggak terus-terusan beli gitu, makanya aku juga kayak lagi nyari ide lagi buat ngembangin nih, kayak aku harus nambah jualan apa lagi yang dicari orang, kayak aku proses kayak aku harus cari lagi nih. Terus udah gitu, aku mau nanya nih, kan kalau misalnya kita lagi COVID nih, pasti kan jualannya jadi lebih susah dong, walaupun memang ada online, cuman kan penawarannya apa semakin susah kayak gitu. Misalnya, sempat nggak sih kayak gitu, terus ada penanganannya nggak kayak gitu? Kalau COVID ya? Ya, betul kalau COVID. Kayak tergantung aja sih, tergantung apa yang produk yang dijualnya gitu loh. Kalau misalnya kan kayak orang lagi COVID, pasti yang dicari paling buat yang stay at home kan, kayak pasti skincare kalau cewek kan. Terus kayak biasanya orang-orang sekarang makin kreatif gitu nggak sih? Jadi kayak mereka bikin iklan aja, kayak advertisement di Instagram atau kayak di TikTok kan. Jadi orang kayak keracun gitu kan, kayak kita harus coba itu nih gitu. Kayak pinter-pinternya kita masarin produk kita aja, tergantung kita jualannya apa ya, kita pasarinnya tuh di tempat yang sesuai gitu. Jadi kayak kita tahu pasar kita di mana gitu sih. Lebih ke situ sih. Tapi selama di rumah itu kayak kan tugas semester 5 nih ya, sama ya? Iya, sama semester 5. Pasti banyak banget ya. Itu masih bisa menyesuaikan waktunya, itu masih bisa tetap. Masih bisa karena tugas tuh, kalau misalnya ada tugas tuh tetap prioritas utama aku gitu loh. Jadi kayak tiap ada tugas pasti langsung aku kerjain, kayak maupun deadline-nya minggu depan atau kapan, jadi aku harus langsung kerjain karena aku mikirnya kayak kalau tugas mau udah beres ya aku bebas mau ngapain aja. Jadi gitu sih, jadi tugas dulu baru yang lain. Jadi kalau ada tugas di saat orderan banyak pasti aku kayak nggak tugas dulu gitu. Aku tetap mau utamain kuliah aku sih. Jadi caranya itu mendingan yang diprioritasin tuh diutamain dulu, tapi tapi sesegera mungkin kalau udah jadi bisa mengerjakan si usahanya ini ya. Iya, karena kan aku bisnis juga untuk hobi iseng biar aku nggak gabut aja gitu. Tapi ternyata menguntungkan. Jadi seperti itu. Jadi tetap. Nah, di sini kan banyak yang seusia sama Kak Fira nih. Nah, kasih motivasi dong buat teman-teman ini biar tambah semangat, mau mulai bisnis, mau jadi punya penghasilan, kayak gitu. Pokoknya dari aku, kalau kalian mau mulai suatu bisnis tuh, kalian yang pertama tuh harus berani, dan jangan cuma nih, misalnya kalian punya ide gitu, kalian udah plan nih, kalian mau bisnis apa, kalian udah susun nih, aku mau bisnis ini, tapi itu jangan cuman kalian pikirin aja, kalian harus berani buat merealisasikannya itu. Jadi kayak dari ide kalian ini, kalian harus berani untuk merealisasikannya. Karena kalau cuman kalian pikirin doang, itu nggak akan jadi kenyataan gitu. Jadi kalian harus coba berani, apapun resikonya, walaupun emang nanti endingnya laku ataupun nggak laku, at least kalian udah nyoba. Gitu. Jadi kayak ya kalian satisfy aja, kayak nggak penasaran lagi, kayak gue udah coba nih apa yang ada di otak gue, udah gue keluarin nih, udah gue ada bentuk nyata apa yang udah gue impiin. Misalnya kayak gue mau bikin bisnis ini, kayak udah gue realisasikan, kayak output ke depannya kan kita nggak tahu kan, seiring dengan berjalannya aja gitu. Jadi intinya kalian harus berani untuk merealisasikan ide yang udah kalian pikirin gitu loh. Tapi pertimbangin juga kayak
modalnya atau kayak apanya, kalian juga harus siap gitu loh. Kalau kalian udah mulai berani, kayak kalian harus siap juga mempersiapkannya gitu. Nah, kira-kira kalau udah lulus kuliah, kan pasti nanti maunya kalau nggak kerja, usaha apa? Kakak ini bakal tetap mau lamar kerja, apa mau usaha aja, apa mau sambil dua-duanya gitu? Oh, pasti dong kalau lamar kerja pasti. Dua-duanya sih, karena kan emang cita-cita aku tuh sebenarnya bukan jadi pebisnis gitu kan. Cita-cita aku tuh kayak kerja di pemerintahan gitu, kayak emang sesuai sama jurusan aku, kan aku public administration kan, kayak aku tetap mau kayak sesuai dengan jurusan aku gitu, aku kerja di pemerintahan, tapi di samping itu juga aku harus punya backup juga ketika nanti emang kan persaingan semakin ketat kan, apalagi dengan adanya COVID kayak gini dong, kayak CPNS dan lain-lain ditunda dan lain-lain kan, kayak aku juga harus punya backup plan buat masa depan aku gitu, dengan cara ya kita start bisnis, kita mulai kecil-kecilan, jadi step by step itu untuk mendukung kalau gimana kayak backup plan tuh, bisnis tuh backup plan, tapi kan backup plan yang nggak terduga kan, kayak siapa tahu bisa melebihi dari gaji misalnya kerjaan aku nanti gitu kan, tapi aku akan tetap terus cari bisnis yang sampai bisnis yang tepat gitu untuk yang berkembangnya tuh besar gitu. Tapi ya berarti akan selalu dikembangin ya si usaha ini. Iya. Entah aku mau ganti jualan lagi, tapi pasti aku bakal mikirin tetap untuk bisnis sesuatu apapun itu. Jadi berubah-berubahnya itu karena mengikuti zaman, mengikuti pasar juga, biar selalu update aja gitu kan. Ya, tapi aku tetap harus mikirin kayak yang jelas makanan sih yang bakalan bisa diterima sama pasaran di sini, masyarakat Indonesia gitu. Karena semua orang pasti butuh kayak makanan baru gitu, coba-coba makanan baru. Iya. Ya udah, kita tanya-tanya sampai sini dulu ya Kak. Nanti saat sesi tanya jawab yang lain masih boleh nanya lagi ya. Makasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita. Karena Kak Safira ini kalau menurut aku hebat banget bisa maintain waktu kuliahnya, waktu kerjanya, waktu usahanya. Terus semoga kita juga yang di sini bisa termotivasi dari usia muda, semangat sambil bangun-bangun usaha juga ya. Nah, selanjutnya, makasih ya Kak Safira. Iya, makasih juga ya, semangat, good luck acaranya. Iya. Nah, selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol sama pembicara kita yang kedua. Nah, pembicara kita yang kedua ini namanya Kak Yosua. Hai Kak Yosua. Hai. Halo, apa kabarnya Kak? Baik, aku manggil kamu apa ya? Syaila, Anjani. Oh, manggil aku Syaila aja, Syaila. Oh, Syaila. Oke. Iya. Nih dari gambarnya ini udah kelihatan ya produknya apa? Kak Yosua jualnya apa? Sekalian promosi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Yang lain juga kalau mau beli bisa hubungin ke Kak Yosua. Nah, kakak ini sekarang kita kenalan dulu ya sama Kak Yosua yang lain biar lebih tahu. Jadi, Kak Yosua ini punya usaha Sunshine Sandwich sama keripik singkong Dosni Roha ya, Kak? Ya, betul. Nah, kalau aku dengar-dengar, Kak Yosua ini pernah kerja di salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket dan hotel secara daring ya, Kak? Iya, betul. Di awal 2020. Nanti kita cerita-cerita ya, Kak? Iya, Bu. Tapi sekarang Kak Yosua ini udah punya usaha sendiri. Hebat banget karena kalau menurut aku punya usaha itu nggak cuman butuh modal, tapi butuh niat sama kekuatan dari diri kita sendiri juga. Kita mau usaha harus kuat mental dan segala macam ya, Kak? Iya, betul. Iya. Nah, aku mau mulai ngobrol aja nih ya sama Kak Yosua. Motivasi dan ide pertama kali sampai kepikiran untuk membuka bisnis ini tuh apa sih, Kak? Pertama kali sih, yang pertama karena di PHK, udah pasti itu. Nah, kan kita di PHK, terus kita juga istilahnya sebelum PHK itu kan pasti ada uang tabungan atau simpenan. Nah, tapi masalahnya waktu PHK itu kan kondisinya kita istilahnya bukan kondisi normal kan, itu dalam kondisi kita lagi di dalam pandemi COVID-19. Jadi dari situ aku sendiri mikir sih, ini gimana ke depannya ya, karena aku sendiri untuk cari lowongan kerja juga kita nggak tahu kapan kelarnya COVID-19 ini. Jadi dari situ aku mikir, aku lihatlah di Instagram. Di Instagram biasa kan banyak channel-channel tentang makanan gitu ya. Betul. Makanan kecil dari situ.
Nah dari situ aku kepikiran, kenapa nggak jualan aja? Nah pertama kali yang aku lihat itu iklan itu burger. Nah aku pikir burger, tapi kalau di sini kan banyak ya istilahnya tukang jualan burger banyak banget lah. Sedangkan Betul. kalau roti sandwich itu kan bisa dibilang jarang, juga nggak ada yang keliling atau yang apa, dan sandwich pun tuh biasanya adanya tuh di kafe-kafe mahal kan. Iya, betul. Makanya aku pikir, kenapa aku nggak bikin sandwich yang modelnya tuh istilahnya terjangkau budgetnya. Orang tuh nggak perlu istilahnya nggak usah mikir mahal-mahal lah istilahnya. Yang penting rasanya enak, terus juga bisa diterima masyarakat. Nah dari situ aku mulailah nyoba. Pertama kali aku nyoba ke teman-teman kantornya pacar aku. Iya. Jadi teman-teman kantor pacar aku tuh aku kasih free tester dulu. Aku kasih, terus aku bilang sama mereka, ini kalau misalkan ada yang nggak enak, bilang aja ya, jujur. Nggak apa-apa kalau bilang nggak enak. Supaya, aku bilang juga ke mereka, supaya ini aku sebenarnya pengen bikin produk yang bagus, tapi masyarakat bisa menerimanya dengan rasa yang ya secara umum masyarakat bisa terima lah seperti itu. Betul. Nah, dari situ barulah dikembangin terus sembari jualan. Aku sendiri bukannya waktu itu masih pre-order ya. Jadi hitungannya masih pre-order. Jadi kalau mau pesan dia tinggal bilang atau by WhatsApp. Nah, dari situ baru aku jualan ke mereka. Nah, dari situ aku mulai share ke grup keluarga. Biasanya kan kalau mulai bisnis bingung kan, aduh, masarinnya dari mana ya? Iya, betul. Nah, dari situ kita mulai masarinnya ke teman-teman dulu. Teman-teman, keluarga, pokoknya kita share dulu aja. Nah, dari situ kita dapat feedback kan banyak. Ada yang mungkin nggak suka, atau mungkin, nggak usah pakai tomat deh. Kalau sandwich biasa gitu ada request tertentu kan. Iya, betul. Karena banyak ya, Kak. Iya. Makanya dari situ baru kita dapat masukan, oh ternyata ada yang nggak suka ini, ada yang kelebihan bahannya di sini. Kalau nggak bilang, rotinya bisa diganti nggak sama yang lebih tebal. Nah, dari situ kita dapat masukan. Nah, kita di situ introspeksi, kita melakukan hitung-hitungan, apakah budget sama harga jualnya itu bisa masuk. Jadi modal sama keuntungan kita juga harus dapat. Jangan sampai modalnya gede, tapi kita untungnya cuma dapat balik modal doang, nggak ada lebihnya. Nah, Betul. kadang-kadang kita mau nyenengin kan, kalau temen kan kadang-kadang pengennya enak tapi istilahnya murah. Nah, di situ kadang-kadang kita mungkin nggak enakan atau, aduh gimana ya, ini kira-kira bisa laku nggak ya? Namanya sebelumnya belum bisnis, terus pas bisnis jadinya kita nggak enak juga ya ke teman sekalinya nawarin kok gitu. Padahal memang seharusnya kalau bisnis tuh malah teman ngedukung gitu. Iya, biasa kan kalau temen umumnya pasti minta free tester dulu kan. Betul. Nah, dari situ aku juga ngelakuin itu dulu sih. Aku memberikan free tester ke teman-temanku supaya mereka seneng, dan mereka pasti istilahnya, aku cuma minta ini aja deh, iklanin gratis di Instastory kalian. Iya. Nah, jadi kita istilahnya brandingnya ya seharga produk yang kita jual aja. Istilah kita kasih gratis segitu. Kan lumayan dari situ. Marketingnya ya. Iya, betul. Iya. Kan itu, kalau itu sandwich ya, Kak. Kalau misalnya keripik ini gimana? Kalau keripik ini agak unik sebenarnya. Karena awalnya aku sama mama aku itu kan emang suka nyemil lah ya, bisa dibilang. Nah, dekat rumah itu ada istilahnya dia emang penjual keripik singkong gitu. Nah, jadi dari situ kita cobain, terus kita makan, emang kita udah sering beli. Cuma pas di pandemi itu aku mikir, aku bilang sama mamaku, gimana? Mah, ini gimana mah kalau dijualin? Kayaknya bisa untung nih. Nah, dari situ bilang, oh iya, coba aja. Ya udah, akhirnya aku istilahnya beli sama orang itu, terus aku repackaging ulang jatuhnya. Jadi repackaging ulang biar bentuknya menarik, disesuaikan dengan modal yang aku punya, dan aku jualnya berapa kira-kira. Nah, dari situ barulah aku kasih free tester dulu biasa ke teman-teman sesudahnya. Teman-teman, keluarga, teman kantor. Nah, dari situ aku mikir,
ini kan keripik. Keripik ini orang pasti jarang yang pre-order dong. Karena ini kan istilahnya cemilan ringan. Terus juga pasti daya tahan makanannya tuh lebih lama kan dibandingin sandwich kayak gitu. Nah, dari situ aku lihatlah teman-temanku dulu yang udah teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Nah, pas aku lihat, ternyata temanku ada yang punya kedai lah di daerah Bintaro. Iya Kak. Dari situ baru aku bilang, gue boleh nggak naruh nih dagangan gue di tempat lu? Kan tempat lu omsetnya udah tinggi nih. Gue titip lah dagangan. Terus dia bilang, oh iya boleh. Lu taruh aja ke gue. Lu mau naruh berapa? Nah, di situ kan udah ada istilahnya dia udah menyediakan tempatnya kan. Nah, dari kita aja mampu menyanggupinya berapa yang kita taruh di situ. Terus aku coba waktu itu, aku taruh lah 50. Nah, dalam 50 itu harapan kita kan sebagai pedagang pasti pengen cepat-cepat untung kan. Iya, betul. Kalau bisa 3 hari ditaruh udah habis. Kalau nggak sehari udah habis gitu kan. Iya Kak, betul. Tapi dalam perjalanannya itu aku juga belajar di situ. Oh ternyata keripik juga itu baru habisnya 1 bulan di kedai yang istilahnya bisa dibilang cukup ramai lah ya. Nah, makanya aku dari situ juga mikir, pasti suatu saat nanti ini juga bisa nggak habis istilahnya. Aku harus nanggung rugi kan. Nah dari situ aku udah bikin hitung-hitungan, kemungkinan ya dari keuntunganku aku bisa nutupin kerugian itu, walaupun jadi aku terima untungnya tuh nggak terlalu besar. Karena aku di situ juga harus bagi hasil kan sama temen aku. Jadi dari situlah keripik singkong itu maksudnya mulai berjalan, istilahnya keripik singkong ini lebih stabil lah dibandingin sama sandwich ini. Seperti itu sih. Jadi ngerasa ya Kak, usahanya gitu ya? Iya. Karena apalagi baru mulai kan, butuh pengalaman yang lebih juga biar ke depan-depannya gak kaget gitu. Iya, betul. Nah, kalau kendala yang dirasain selama bisnis nih, selain kayak tadi, pengennya targetnya 3 hari udah habis, kan? Taunya sebulan baru habis. Nah, kendala yang lain itu apa sih yang dirasain dari jual sandwich sama keripik singkong ini? Kendalanya yang pastinya sih, terutama karena di PHK pasti modal. Iya, betul. Modal, karena kan kita punya simpenan tabungan juga istilahnya nggak dipakai semua untuk modal kan. Iya, betul. Jadi kita di situ sebenarnya harus memperhitungkan baik-baik berapa modal yang kita keluarkan dan berapa untung yang harus kita dapat. Karena istilahnya kalau sandwich khusus untuk sandwich ya, untuk yang ini itu kan dia bahan-bahannya seger ya, kayak sayur, telur, roti. Nah itu kan istilahnya barang-barang yang cepat rusak. Nah jadi kalau kita beli itu ya istilah kita jadi kejar-kejaran. Oh, gue udah beli stok istilahnya 10 buat 10 porsi nih. Tapi yang kejual baru 5. Nah, mau nggak mau 5-nya lagi gimana? Karena barang segar, Pak. Iya, karena barang segar itu kan kita juga pengen ngasihnya yang the best dong kan untuk konsumen. Betul. Di situ kesulitannya. Jadi mau nggak mau yang lebihnya lagi ya kita konsumsi sendiri. Kadang ngerasain kayak gitu juga, cuman kalau lagi banyak kayak habis semua gitu ya. Nah, itu kalau lagi habis semua pasti senang kan, jadi semangat. Bisa nih kayak gini. Iya, betul, Kak. Terus untuk packagingnya sendiri, itu kan kalau menurut kita, kalau sandwich tuh bingung ya. Yang menarik gimana gitu packagingnya. Selain rasa kan pasti sudah diutamakan kan. Nah, kan kadang-kadang orang zaman sekarang ngelihat packagingnya juga dari luarnya kayak gimana. Malah kadang yang dalamnya biasa aja tapi bentuknya lucu, pada suka beli. Itu gimana sih Kak packagingnya, aturnya? Packagingnya kalau menurut Sheila, kalau sandwich tuh kayak gimana packagingnya? Ada gambarannya nggak? Yang pernah aku lihat sih kayak di tempat segitiga gitu ya. Iya. Karena kalau burger kan biasa di tempatnya kotak, terus istilahnya ya standar lah ya. Kalau nggak dibungkus kayak di McD atau KFC kan biasa dibungkus aja kan. Nah di sandwich itu ya kita harus mainin istilahnya ya gimana penampilannya biar lucu dan menarik. Dan apalagi kalau orang kan pasti ngeliatnya, gue bayar 15.000 nih, tapi gue pengen isinya yang banyak. Jadi sekali makan tuh kenyang. Iya, betul. Kan tipe-tipe orang Indonesia banget kan istilahnya. Nggak usah terlalu mahal, tapi istilahnya bisa kenyangin buat diri sendiri. Kayak
Gitu. Betul. Jadi untuk harganya juga berarti naruh harganya yang terjangkau aja ya, cuman kualitas barang tetap bagus kayak gitu. Itu tingkat kesulitannya ya di situlah. Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Untuk kalau keripik singkong sendiri nggak terlalu sulit karena aku cuma ngambil barang doang kan. Jadi aku cuma jatuhnya repackaging sama untuk cetak stiker aja. Jadi itu lebih mudah sih untuk keripik singkong ya. Karena kalau misalkan aku bikin sendiri, produksi sendiri in-house itu memakan waktunya lebih panjang dan lebih lama. Dan juga butuh tenaga kerja orang lain. Sedangkan kalau sandwich ini bisa dikerjain sendiri. Kalau keripik singkongnya aku kerjain berdua sih, aku sama mamaku. Seperti itu. Iya. Itu dari nanya nih Kak, dari awal Kakak di PHK sampai jarak waktu itu udah punya kepikiran buat usaha tuh berapa lama dan sempet terpuruk dulu dong pasti cara nyemangatin dirinya itu gimana sih ya? Nyemangatin dirinya gimana ya? Jadi aku tuh kan di PHK bulan Mei, minggu pertama di bulan Mei. Dari situ aku sebulan aku mikir, lihat-lihat Instagram makanan-makanan gitu. Terus aku mulai mikir, oh aku mau bikin produk ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Pasti gitu kan. Kita bikin perencanaan dulu nih. Jadi aku bikin dulu nih, yang pasti bikin dulu logonya yang menarik. Orang branding itu kan penting banget kan. Maksudnya orang contohnya kayak minuman air mineral aja deh. Istilahnya walaupun merek air mineralnya apa, pasti bilangnya Aqua kan. Betul. Nah, makanya di situ aku juga harus bikin logo nih yang original menurut aku. Jadi aku di situ sebulan pertama itu di bulan Mei sampai Juni itu aku tuh fokus bikin logo. Jadi aku bikin logo, belajar dari YouTube atau mungkin sekarang udah ada Canva kan, canva.com. Nah, itu mempermudah juga. Jadi dari situ aku belajar. Udah dari situ aku baru hitung-hitungan berapa modal yang aku pakai. Nah, waktu itu aku keluarin modal kurang lebih kayaknya antara 500 sampai sejuta deh. Jadi 500.000 sampai sejuta itu aku mulai siapin buat modal. Terus aku mikir, udah kayak gitu, bahan-bahannya aku bisa beli di mana nih? Nah, kalau bahan-bahan segar kan pasti harus nyarinya yang terdekat. Nggak mungkin nyarinya yang pasarnya jauh banget dari tempat kita kan. Betul. Nah, dari situ udah ketemu, udah dapet tempat beli bahannya. Nah, sekarang aku mikir, aku harus jualan dari mana nih? Mulai dari mana? Nah, dari situ aku mikir, oh, orang kantoran nih. Nah, aku pikir, oh, tempat pacar aku kan, pacar aku sendiri kerjanya di co-working space kan, tempat-tempat penyewaan ruang-ruang kerja gitu kan. Iya. Nah, dari situ aku mikir, oh, teman-teman kantor pacarku dulu aja nih, aku masukin. Udah aku masukin di situ, barulah dapat tawaran menarik. Tawarannya kayak gini, ini dia bilang gini sih responnya, ini enak nih, Yos, lu mau nggak jadi penyuplai kalau ada event-event gitu buat kita? Iya. Dari situ baru muncul kan. Nah, tapi sayangnya itu dia bilang, tapi tunggu normal dulu aja setelah COVID kan. Nah, tapi dari situ kita udah menemukan peluang yang bagus untuk kita untuk memperkenalkan usaha kita. Betul. Nah, baru dari situ, ya barulah dari situ mulai kasih free tester ke teman-teman. Mereka kasih free testimoni lewat Instagram, mungkin Facebook. Nah, dengan modal yang terbatas segitu, ya kita bisa menggunakan jaringan ya paling dekat ya teman-teman sama keluarga dulu sih sementara. Karena kalau mau menjangkau konsumen yang lebih luas lagi, ya kita harus gunain kayak iklan di Facebook, Instagram, mungkin Twitter. Nah, itu kan perlu biaya lebih lagi. Nah, makanya ya ini karena kondisi untuk istilahnya bertahan hidup dulu aja deh, kayak gitu. Betul. Nah, kita manfaatkan dulu aja apa yang ada, seperti itu sih. Tapi dari lingkungan kayak orang tua, terus keluarga besar, terus teman sekitar itu pada dukung ya? Iya, karena kan aku bilang juga sama mereka, aku buka usaha ini punya tujuan juga untuk istilahnya tujuan aku nih, aku pengen wirausaha, pengen punya kafe sendiri. Oh, ada tujuan yang lebih besar lagi gitu ya? Ya, istilahnya aku pengen punya kafe sendiri, aku pengen ajak teman-teman aku tuh bisnis bareng kita kayak gitu.
Tapi aku juga bilang sama mereka, aku ngelakuin ini juga sambil cari kerjaan. Betul, betul. Karena kan istilahnya modal kalau diputar terus pasti bisa habis kan sewaktu-waktu. Nah dari situ aku bilang ini aku juga sambil cari kerja. Jadi ya mereka semua keluarga sih dukung. Mereka dengan senang hati, oh iya nih boleh nih coba kayak gini, mereka ngasih masukan. Oh nggak coba kasih tahu ke temen tante kayak gitu, temen om kayak gitu. Jadinya karena mereka sharing terus kasih masukan ke aku. Jadi kayak begitu sih kalau dari keluarga. Jadi dukungannya cukup besar juga ya dari lingkungan sekitarnya. Jadi semangat juga buat jualannya, karena kadang kita kalau jualan yang bikin gak semangat tuh lingkungan sekitar suka nggak mendukung, kayak kita cuma jualin doang terus teman-teman ya udah diem-diem aja. Kadang kayak gitu juga ya kayak. Iya betul. Iya. Terus kan ini mulai bisnisnya nih pas lagi COVID ya. Sampai sekarang dong. Berarti itu tuh cara mertahanin bisnis COVID ala kakak tuh gimana sih? Cara pertahanin bisnisnya adalah jangan terlalu muluk-muluk kalau dagang. Jangan terlalu muluk gimana, Kak? Muluk-muluk tuh jangan, istilahnya kita siapin modal tuh sebesar mungkin. Istilahnya kita keluarin modal jor-joran lah. Totalitas bisa dibilang kayak uang kita cuma ada 2 juta, tapi 2 jutanya semua langsung dipakai buat modal. Nah, karena kan kita perlu perhatian lingkungan sekitar juga, karena istilahnya daya beli masyarakat sedang menurun. Betul. Terus setelah itu masyarakat, istilahnya kalau secara manusia kita pasti ada bosannya dong, jenuh. Betul juga. Jadi kita nggak mungkin kayak, oh orang ini pasti beli terus nih teman gue nih. Mungkin seminggu pertama iya beli terus, tapi untuk selanjutnya belum tentu. Nah dari situ kita ya harus bisa dibilang untuk memprediksikan kemungkinan yang paling terbaiknya sama terburuknya. Jadi di situ kita harus benar-benar siap sih untuk perencanaan, terutama untuk makanan. Betul. Terus cara kan nih di antara kita semua nih yang lagi ada di sini, teman-teman semuanya pasti dong ada yang pernah mau buka usaha tapi nggak ada semangat, terus udah gitu ada terpuruknya juga. Gimana sih caranya punya motivasi nggak buat teman-teman di sini, gimana gitu buat mulai bisnisnya biar tetap semangat, biar punya lebih kekuatan lebih untuk mulai bisnis. Kadang suka ada yang ngecibir juga segala macem gitu kan. Motivasiin dong Kak buat kita di sini nih. Motivasinya sebenarnya simpel sih. Pertama itu kalian itu punya cita-cita apa, atau kalian punya tujuan apa. Mungkin ada yang mau mandiri secara finansial, mungkin juga ada yang pengen beli motor untuk kuliah kan, atau juga mungkin mau bahagiain orang tua, pengen berangkatin umroh mungkin kan orang tua. Nah, atau mungkin kalian punya hobi yang menurut kalian tuh bisa jadi usaha. Betul. Nah, dari situ kalian bisa mulai, istilahnya dari situ kalian bisa mulai menggali, kira-kira ini bisa nggak ya menghasilkan uang. Terus kalau misalkan ada orang bilang, kayaknya nggak bisa deh, atau ini kan nggak laku di pasaran. Nah, dari situ kita juga nggak boleh nolak mentah-mentah. Di situ kita juga harus kembali mempertimbangkan masukan orang. Istilahnya kritikan itu emang mungkin sakit buat kita, cuma kita dari situ juga harus mempertimbangkannya, apa benar omongan dia kayak gitu. Kita juga harus istilahnya jangan terima mentah-mentah, kita harus cek kembali. Maksudnya apa emang aku sanggup buat ngelakuin hal itu. Nah, dari situ barulah diteruskan lagi. Mungkin digali lagi apalagi yang bisa dikerjain. Mungkin secara modal awal untuk usaha itu mungkin nggak dimulai dari uang ya. Emang uang perlu, cuma untuk awalnya tuh perlu ide dulu sih terlebih dahulu. Ide yang matang, setelah itu persiapan yang matang, lalu eksekusinya gimana, terus target pasarnya juga ditentukan. Itu sih menurut aku. Jadi yang juga harus punya semangat
gali kemampuan kita gitu ya kayak Ya, sesuai kita punya impian apa ditaruh nih di kepala biar kita punya semangat terus gitu ya kan. betul. Nah udah gitu kan usaha nih nggak selalu apa ya, nggak selalu di atas terus kan. Cara menghadapi kayak aduh usaha gue turun nih kayak gitu gimana sih Kak cara menghadapinnya, apa motivasi utamanya biar hati tetap tenang tapi usaha tetap dijalankan gitu. Caranya kalau aku mendingan berhenti dulu, berhenti sejenak maksudnya, sampai tenang. Terus istilahnya mungkin sebagai usaha kan jenuh ya, aduh ngelakuinnya ini lagi, terus aduh besok harus ngerjain ini lagi, terus kayak aduh besok laku nggak ya, itu kan kayak udah paling kekhawatiran paling umum, ini laku nggak ya. Nah dari situ lebih baik saran aku sih berhenti dulu sejenak, tenangin dulu pikiran, mungkin bisa sharing sama orang tua pertama sih, saran aku sharing ke orang tua dulu, baru mungkin ke teman dekat. Nah, mungkin dari situ teman dekat mungkin punya kenalan atau ini yang bisa ngebantu usaha kita supaya kita dari situ semangat lagi. Atau mungkin teman-teman lain kan pasti temennya udah ada yang punya usaha juga kan, mungkin dari situ kalian bisa sharing, istilahnya saling nyemangatin lah, biar kalian juga balik semangat lagi. Jadi kalau usaha itu sebenarnya tidak perlu terburu-buru, semuanya ada istilahnya ada perlu momen yang tepat juga sebenarnya sih. Seperti itu. Dari dua usaha ini, untuk sejauh ini udah ada planning nggak sih ke depannya mau buka apa lagi kayak gitu? Untuk sementara sih aku sih masih berusaha untuk yang keripik itu. Aku rencananya sih pengen naruh ke kedai-kedai atau warung-warung tuh lebih banyak lagi. Betul betul. Nah itu rencana kedepannya. Nah dan untuk yang sandwich ini, aku juga pengennya punya kafe. Jadi aku juga udah mempersiapkan sih beberapa rencana cadangan untuk sandwich ini sebenarnya. Aku cuman perlu bisa dibilang perlu COVID-19 ini hilang dulu lah. Betul. Itu yang paling penting. Nah, Karena kan stabil ya Kak. iya betul. Nah, untuk aku Januari ini sih udah ada planning mau bikin istilahnya mau jualan kaos kekinian lah bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi ya itu masih rencana. Jadi istilahnya belum eksekusinya belum tahu kapan, tapi ya diusahakan terus berkembang lah seperti itu. Karena ngikutin pasar. Iya, betul. Betul. Nah, kita ngobrol-ngobrolnya sampai sini dulu. Terima kasih banyak Kak Yosua udah ngasih kita pengalaman dari mulai naik turunnya usaha, dari mulai cara motivasi diri sendiri dari pasti PHK karena itu pasti nggak mudah banget. Jadi sekarang udah punya usaha malahan, maksudnya udah bisa masukin apa produknya kemana-mana kayak gitu. Makasih banyak ya Kak. Ya, makasih juga Sheila. Iya. Nah, terus selanjutnya nih, karena dari Kak Safira sama Kak Yosua ini sudah punya pengalaman yang apa ya, yang istilahnya kita semua tuh belum punya. Nah, sudah dibagi-bagikan pengalamannya, semoga bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat memulai bisnis dari mulai kemampuan kalian dikembangkan, apa yang kalian butuhkan, seperti itu. Nah, teman-teman, jangan lupa buat ikutin acaranya sampai akhir, karena nanti bakal ada link untuk absensi kalian di kolom chat. Nanti akan dibagikan. Tapi link ini nggak bakal didistribusikan di grup WhatsApp ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ada sesi tanya-jawab untuk kedua narasumber. Bisa raise hand atau naruh pertanyaannya aja di kolom chat. Silakan. Kita mulai aja ya tanya-tanyanya. Ntar dulu ya. Banyak juga nih yang bertanya. Pasti pada pengen tahu ya.
Ini aku bacain pertanyaan untuk Kak Safira sama Kak Yosua ya. Masih stay kan Kak Safira sama Kak Yosua? Masih. Masih Oke. kok. Ini ada pertanyaan dari Ruslina dari Jakarta untuk Kak Safira sama Kak Yosua. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara meyakinkan orang tua dan keluarga kita memiliki cita-cita sebagai entrepreneur? Karena banyak orang berpandangan seorang pembisnis itu nggak bisa semuanya untung dan bisa saja bangkrut. Kayak gitu. Terima kasih katanya. Yang baru bisnis, apa yang harus didahulukan? Branding atau selling? Lalu branding itu ditemukan atau diciptakan? Itu pertanyaan untuk Kak Safira dan Kak Yosua. Boleh dijawab dari Kak Safira dulu mungkin. Oke. Jadi tadi pertanyaannya gimana cara meyakinkan orang tua Betul. agar kita percaya sama cita-cita kita sebagai entrepreneur gitu. Betul. Kalau dari aku, kalian tunjukin aja prosesnya sama orang tua kalian. Jadi kalian tunjukin gini, Mah, Pak, ini loh ide aku, ini loh mimpi aku. Terus kalian juga kasih tahu ke mereka cara. Jadi kayak kalian tunjukin itu stepnya kayak. Jadi pertama aku harus kayak gini mah, Pak. Terus selanjutnya aku ngambil kayak gini. Jadi kalian jelasin prosesnya, jelas modalnya dari mana dan perhitungannya dari mana. Jadi sehingga orang tua kalian tuh tahu gitu kok. Oh ini loh yang anak gue lakuin. Selama itu positif, pasti aku yakin banget pasti orang tua kalian tuh dukung. Gitu sih. Kayak karena masalah ruginya tuh pasti belakangan gitu loh, kayak sebagaimanapun pasti orang tua kalian dukung apa yang udah kalian jalanin gitu. Kalau dari aku gitu, dan itu based on experience juga sih kayak gitu. Nah, terus katanya ditanya tadi lebih penting, lebih didahulukan branding atau selling, dan kalau misalnya kalau usahanya misalnya dari reseller gitu, bagaimana cara membranding produk kita, apa harus ngikutin dari owner atau yang udah ada aja katanya gitu. Itu kalau reseller. Jadi pertanyaan pertamanya, dahulukan branding atau selling? Kalau dari aku sendiri, aku selling dari orang-orang terdekat gitu. Jadi kayak dari mouth to mouth dulu, kayak mereka udah coba produk kita, kan jadi mereka pasti kayak, enak loh, cobain. Nah, dari kita udah selling itu, dan first customer kita udah nyoba, pasti kan dia ngomong dong ke orang-orang. Nah, dari situ kalau dia udah kayak, kita udah kesebar luas nih, kayak makanan kita enak, baru kita branding yang lebih naik lagi. Jadi kayak kita selling dulu, jadi kita ada modal buat branding, buat ningkatin ke selanjutnya, baru deh. Jadi kan produk kita jadi luas, jadi selling dulu kalau dari aku. Iya, oke, makasih Kak Safira. Untuk Kak Yosua gimana nih? Cara meyakinkan orang tua dan lebih penting branding. Kalau dari aku sih pasti cara meyakinkan orang tua, pertama, kalau kamu punya tanggung jawab atau masih kuliah, pertama kamu kerjain itu benar-benar tanggung jawab kalian yang utama dari orang tua. Kalau misalkan kuliah, ya kuliah, sekolah, ya sekolah dulu. Nah, tapi kalau kalian istilahnya mau berbisnis, ya kalian juga ngelakuin itu. Istilahnya kalian multitasking. Tapi tanggung jawab prioritas pertama kalian itu jangan lupa sama orang tua. Cara meyakinkannya seperti itu dari aku. Dan juga kalian, bener kayak kata Safira tadi, kalian juga harus sharing ke orang tua perencanaan bisnis kalian kayak gimana, modalnya, terus penjualannya, apa yang mau kalian jual. Nah, itu juga penting untuk sharing ke orang tua. Pasti orang tua tahu apa yang kalian lakukan, pasti kayak Safira bilang lagi, balik lagi, pasti orang tua dukung. Apapun itu yang maksudnya, apapun itu yang kalau itu baik buat kalian, untuk proses ke depannya, pasti orang tua dukung, seperti itu. Ya, terus tadi pertanyaan lagi, lebih mendahulukan branding atau selling. Terus kalau punya usaha, misalnya kayak tadi reseller gitu, apakah kita brandingnya harus ngikutin ownernya, apa kita punya cara sendiri gitu? Oke, untuk branding atau selling, menurut aku itu yang pertama itu selling dulu. Karena kalau kalian branding dulu, tapi kalian nggak jualan, maksudnya gimana orang mau tahu produk kalian kalau kalian aja belum jualan, cuman promosi doang. Nah, jadi pertama itu selling dulu, baru kemudian untuk memperbesar usaha kalian melakukan branding. Branding itu udah macam-macam. Jadi yang gampang tadi ya itu ke teman dulu, saudara, baru dari situ
orang-orang yang kalian kenal itu bisa lewat iklan di Facebook, iklan di Instagram. Nah, itu untuk mencangkup pasar yang lebih besar lagi. Nah, untuk yang reseller, itu kalau reseller kan sebenarnya kalian mau ngikutin cara yang sudah ada atau ngikutin cara owner, nggak masalah. Tapi kalau menurut kalian punya ide yang lebih bagus lagi, yang kira-kira bisa lebih cepat lagi, penjualannya meningkat, ya kalian bisa juga ngelakuin reseller cara kalian sendiri. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, Kak. Makasih. Dan makasih juga yang udah nanya. Terus lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Ini dari Ruth Anjang Sana. Pertanyaannya gini nih, dalam memulai bisnis sebaiknya planningnya harus seberapa matang? Karena ada beberapa orang yang bilang kalau bisnis itu adalah proses pembelajaran dan learning by doing. Pendapat Kak Safira sama Kak Yosua gimana? Dan bagaimana cara menemukan keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk kemudian memunculkan solusi dalam bentuk bisnis? Risetnya harus seperti apa? Menurut kakak juga, apakah sebuah bisnis itu harus lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat? Bisa nggak sih kita munculkan bisnis yang dibutuhkan? Katanya gitu. Boleh dimulai dari Kak Safira dulu? Oke, jadi tadi pertanyaannya agak beruntun ya. Jadi yang pertama tadi gimana? Sorry. Planning harus seberapa matang katanya. Oh, planning bisnisnya. Iya. Aku jawabnya satu-satu aja ya. Nanti kalau misalnya aku lupa, tolong. Saya kan pertanyaannya agak-agak beruntun tapi nggak terlalu nyambung gitu. Jadi yang pertama ya pasti persiapan tuh itu penting banget. Kayak tadi kan kayak yang aku bilang, ide pasti kan kalian kalau mau bikin bisnis itu, kalau kalian mau mulai suatu bisnis pasti kan kalian udah rancang dari jauh-jauh hari kan. Pasti kalian udah pikirin kayak apa yang bakal kalian keluarin buat di bisnis kalian gitu. Pasti planning itu penting banget. Kayak kalian susun pertama yang jelas modal buat nyiapin bisnis kalian. Terus kalian susun dari budgetingnya berapa, kayak kalau untungnya, misalnya kayak yang penting tuh yang pertama tuh kalian balik modal dulu deh kalau buat pertama kali buat jualan produk gitu. Kayak yang penting nggak perlu mikirin untung dulu, yang penting kalian balik modal dulu. Jadi kayak nyusunnya tuh kalian harus benar-benar bisa gitu loh, karena kalau misalnya cuman kayak kita langsung nekat aja tanpa pertimbangan, itu kan juga kalian nanti jadi yang kayak hasilnya pasti jelek, kayak nggak sesuai dengan harapan kita kan. Jadi yang maksud aku tuh berani juga tetap harus dipertimbangkan gitu loh ya. Kalau misalnya kalian masih kurang atau nggak ngerti, nggak apa-apa, tanya aja orang tua kalian gitu kan, karena kan dia lebih dewasa kan secara, maksudnya kayak dia juga lebih ngerti gitu, kayak bukan lebih ngerti gimana ya, kayak kan orang tua pasti lebih banyak juga pengalamannya kan. Kita juga minta saran dari mereka buat memperhitungkan kayak ini gimana ya mah kalau misalnya aku kayak gini, kalau misalnya ada yang kurang ngerti. Kalau nggak, tanya aja teman-teman kalian yang udah punya bisnis yang kalian bisa lihat lebih dari kalian atau kayak gimana. Kalian jangan malu gitu loh, jangan sungkan buat nanya ke orang-orang yang udah lebih berhasil gitu. Kalau dari aku gitu, kalau untuk menyusun plan buat sebelum memulai bisnis. Terus yang pertanyaan yang tadi itu, yang selanjutnya dari orang yang sama itu, mau nanyain cara nyari keinginan sama kebutuhan masyarakat biar bisa dijadiin bisnis. Risetnya itu harus kayak gimana gitu. Riset keinginan sama kebutuhan dari masyarakat. Keinginan sama kebutuhan dari masyarakat kan kayak kalian bisa, kayak pasti kan kalian pakai sosial media kan ya. Kalian lihat aja apa nih, kayak apa yang lagi happening, apa yang dibutuhin orang-orang. Pasti kan kalian juga follow the trend kan, kayak pada saat ini orang-orang masyarakat kita tuh butuhnya apa. Pasti kalian juga lihat kan kayak apa nih yang lagi dibutuhin kan. Kan nggak mungkin kayak sekarang misalnya lagi tren misalnya kardigan yang misalnya kita sekarang lagi tren kayak oversize t-shirt. Oh, itu piyama tie-dye kan sekarang lagi tren banget kan, piyama tie-dye. Terus kayak kita malah jualannya tuh yang udah so yesterday gitu, yang udah trennya udah lama banget kan, nggak mungkin kan. Jadi ya udah kita tetap aja, jadi kita juga nggak boleh ketinggalan zaman gitu loh. Kita harus tetap ikutin perkembangan sosial media biar kita nggak ketinggalan gitu. Jadi kita tahu apa yang masyarakat Indonesia butuh gitu. Berarti kalau Kak Safira terutamanya risetnya itu dari sosial media ya? Iya, kalau aku dari sosial media.
Karena anak-anak zaman sekarang perkembangannya tuh cepet banget di sosial media ya informasinya. Iya, dan kayak platform buat aku pasarin juga pasti kan dari sosial media. Jadi balik lagi, jadi kita harus lihat pasaran di sosial media. Betul. Makasih Kak Safira jawabannya. Untuk Kak Yosua, gimana planningnya kira-kira menurut Kak Yosua? Dan cara target risetnya kayak gimana? Kalau aku planning itu ya pertama harus ditulis sistematis ya. Jadi ada urutan yang paling pertama apa? Kalau menurut aku yang pertama itu ide kalian dulu. Ide kalian tulis, apa yang kalian terpikirkan istilahnya ide-ide yang muncul di kepala kalian tuh kalian tulisin dulu. Kalian udah tulisin, setelah itu menurut aku kalian share ke orang terdekat kalian dulu. Istilahnya brainstorming lah. Kalian brainstorming sama mungkin teman-teman kalian atau mungkin kalian channel-channel YouTube gimana cara memulai usaha atau sama orang tua kalian. Orang tua juga tadi kayak Safira bilang lebih berpengalaman kan. Nah, dari situ kalian bisa share supaya kalian mungkin ada celah-celah yang kalian nggak bisa ketutupan dari masukan-masukan itu. Setelah ide, diskusi, brainstorming itu, yang ketiga kalian modal, pasti modal. Modal kalian apa yang kalian punya sekarang ini? Mungkin networking kalian, teman kalian, atau mungkin kalian modalnya perlu uang. Nah, kalau saran aku kalau uang kalian bisa istilahnya mungkin kalau yang dikasih uang jajan bisa menyisihkan dulu dari uang jajan kalian dan kalian bisa mulai dari modal yang kalian punya itu, dari uang tabungan itu. Atau juga kalian bisa juga pinjam ke orang tua. Nah, kalau modal saran aku yang modal perlunya uang itu saran aku sih tiga itu, jangan pinjam dulu ke bank atau ke orang-orang yang nggak kalian kenal atau kalian percaya, seperti itu. Baru dari situ yang keempat itu kalian perlu eksekusinya. Kalian mau masarinya di mana? Mau di sosial media atau offline kah? Dari istilahnya kalian buka toko atau buka kedai kecil-kecilan. Nah, itu eksekusinya gimana? Nah, setelah udah eksekusinya oke, kalian yang kelima itu kalian bisa mulai branding. Branding memperkenalkan produk kalian, bikin promosi, diskon, atau share di sosial media, Instagram, kalian bikin akun Instagramnya sendiri, atau akun Facebooknya. Nah, dari situ mungkin branding juga bisa termasuk kalian ini bayar endorsement ke orang-orang mungkin kayak selebgram yang walaupun nggak terkenal banget tapi seenggaknya dia dikenal lah gitu. Mungkin baru di situ kalian bisa menggunakan jasa itu paling terakhir banget sih menurut aku. Terima kasih Kak Yosua jawabannya. Terus ini ada pertanyaan lagi buat Yosua. Tips deskripsi produk di e-commerce kan karena ada jualan online-nya juga ya Kak. Nah, itu gimana yang menarik calon konsumen sama bagaimana mengambil foto yang bagus dan menarik tapi nggak nimbulin ekspektasi lebih di masyarakat. Jadi produknya sama gambarnya itu tetap sesuai, cuman bikin masyarakat lebih tertarik gitu. Untuk Kak Yosua. Oke, produk e-commerce supaya terlihat menarik oleh calon konsumen. Yang pertama, produk yang kalian foto atau kalian bikin iklannya itu harus sesuai dengan yang kalian jual. Jangan kalian bikin isinya tuh kayaknya rame banget, tapi pas kalian jual itu produknya nggak sesuai, nggak kayak gitu yang diterima sama konsumen. Nah, itu membuat konsumen tuh kecewa dan kayak kapok, nggak mau beli lagi. Nah, jadi kalian di situ harus jujur. Iklan yang ditampilkan, foto, dan itu harus sesuai dengan produk yang kalian jual. Terus, bagaimana cara mengambil foto yang bagus dan menarik, tapi tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan untuk calon konsumen. Nah, itu kalian harus belajar sendiri sih. Mungkin kalau kalian punya smartphone, ya kalian gunain smartphone kalian dulu aja. Mungkin pakai filter, atau mungkin ada template-template lain yang lucu-lucu untuk bikin menarik. Nah, dari situ kalian bisa gunain itu sih. Kalau bisa semaksimal mungkin. Karena istilahnya itu kan free. Kalian belajarnya nggak perlu orang lain untuk mengerjakan. Nah, aku rasa di situ sih untuk mengambil foto yang bagus dan menarik menurut aku. Makasih ya Kak Yosua. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Firly Dava, mahasiswa Vkom UP. Untuk Kak Fira dan Kak Yosua nih katanya.
Nah, kalau semisalnya nanti Kak Fira dan Kak Yosua sudah kembali bekerja atau kembali ke aktivitasnya dengan normal, bagaimana cara tetap konsisten melanjutkan usaha yang sekarang sudah dijalankan? Seperti yang kita tahu, pembagian waktu selama kuliah dan jika sudah bekerja kan beda ya. Nah, kalau menurut kakak berdua gimana nih? Buat Kak Safira dulu, nanti baru Kak Yosua lagi. Buat mempertahankan bisnis kita kalau kita udah kerja, kalau kita udah punya kerjaan yang stabil gitu ya. Ya, sama kalau udah kembali lagi jadi mahasiswa gitu, Kak. Kalau kembali lagi jadi mahasiswa. Iya. Kalau aku balik lagi kayak ke rutinitas aku pas aku lagi di Malang. Aku balik lagi, aku jualan Banovi lagi, tapi aku bakal juga nambah dessert lain gitu loh kalau aku bicara lagi ya, kalau aku balik lagi sebagai kehidupan di mahasiswa di Malang, karena di Malang juga udah lumayan banyak yang tahu kan Banovi aku, jadi apa salahnya kalau aku tetap lanjutin bisnis aku itu. Terus kalau buat jangka panjangnya, kayak yang aku bilang tadi kan bisnis aku tuh belum terlalu stabil yang kayak, kan kalau kayak Yosua mungkin kayak udah step up next level gitu kan. Kalau bisa aku kayak masih ganti ke sini menyesuaikan kondisi aku kan. Jadi aku kayak bakal tetap nyari ide buat bisnis yang settle. Jadi ketika aku nanti udah lulus dan aku punya pekerjaan tetap, bisnis aku tetap bisa aku handle dengan yang kayak aku bisa kayak nyari pegawai atau apa. Jadi kayak bukan aku sendiri gitu yang ngejalanin itu. Jadi kayak aku harus cari ide lagi untuk kayak bisnis yang bisa bertahan sampai nanti gitu. Jadi akunya kerja sambil bisnis aku tetap ada yang handle gitu. Jadi penghasilannya tetap masuk gitu. Oke, makasih Kak Safira. Kalau untuk Kak Yosua gimana nih? Kalau dari aku sih, kalau dapat pekerjaan normal, pasti aku prioritasin pekerjaan normal. Karena kita kan pasti pekerjaan normal, berarti kan kita di situ udah ada rencana bahwa kita ingin punya pekerjaan tetap kan. Berarti dari situ kita harus milih mana yang menjadi prioritas. Nah, kalau memungkinkan, ini kalau memungkinkan sih. Jadi aku bekerja itu kan dapat penghasilan. Aku pasti bakal berusaha untuk menyisihkan dan mempekerjakan orang lain supaya usaha aku bisa jalan. Jadi di situ aku mungkin bakal istilahnya menggunakan koneksi aku atau kerabat-kerabat aku yang aku kenal untuk bisa bekerja sama. Jadi kita bisa sistemnya bagi hasil. Mungkin kalau aku seperti itu sih. Oke, baik ya. Dan Kak Safira jawabannya. Nah, selanjutnya ini kayaknya pertanyaan terakhir nih, sayang banget karena kita cuma sampai jam 13.15 buka pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Kak Eki Ishak. Itu dia baca dari artikel statistik menunjukkan 100 bisnis yang didirikan dalam waktu 5 tahun tinggal 10 bisnis, katanya kayak gitu. Nah, yang mau ditanyakan itu upaya Kak Fira sama Kak Yosua yang harus dilakukan agar pelaku bisnis tuh bisa bertahan dalam jangka panjang tuh gimana? Agar bisnis kita tetap bertahan lama gitu kan. Karena dari risetnya tadi yang udah dia baca, kebanyakan bisnis pada nggak bisa bertahan sampai 10 tahun gitu kan. Iya, betul. Kalau dari aku, karena kan aku belum ada pengalaman untuk mempertahankan bisnis selama itu kan. Cuman aku kayak, kalau dari aku sendiri kayak, ya kita harus tentuin dulu yang kayak aku bilang kan, kayak aku belum nyampe ke situ untuk mendapatkan ide bisnis yang aku yakini bakal settle sampai bertahan lama gitu kan. Kayak aku masih belajar, masih kayak menggali lagi nih apa yang dibutuhin orang-orang sampai kayak aku bisa bertahan gitu kan. Kalau misalnya kita emang udah punya bisnis yang misalnya bisa dikatakan kita udah punya bisnis yang settle lah gitu. Ya cara kita mempertahankannya adalah kayak kita terus harus mengupgrade gitu loh. Jadi kan kayak kalau misalnya kita punya restoran nih, kan pasti kayak customer feedback tuh penting dong. Jadi kayak kita juga butuh dari customer feedback. Jadi kayak kita baca kayak apa nih yang harus kita improve dari pelanggan kita, kayak kita tingkatin lagi dari segi rasa atau kayak ambience restoran kita, dan jangan pernah sekalipun stop untuk branding juga di sosial media, karena sosial media kan nggak akan pernah berhenti lah ya, kayak nggak akan pernah mati. Jadi kayak sosial media tuh bakalan terus ada sampai nanti. Jadi kayak
untuk tetap mempertahankannya. Jadi kayak sebisa mungkin branding kita di sosial media tuh yang akan harus lebih ditingkatin lagi gitu, kayak dikencengin di branding di sosial medianya untuk tetap bertahan gitu aja sih. Biar orang-orang nggak lupa gitu loh sama kayak makanan kita tuh punya ini. Jadi kayak tetap aja terus berjalan, kayak tiap berbulan-bulan tuh tetap ada yang datang dan orangnya beda-beda gitu. Betul. Makasih Kak Safira jawabannya ya. Lalu selanjutnya jawaban dari Kak Yosua gimana tuh? Sebenarnya nih emang cukup berat sih. Tapi ini pendapat menurut aku ya. Iya, Kak. Pendapat menurut aku umumnya sih pertama kualitas yang harus dijaga. Kualitas itu harus dijaga. Setelah itu juga kepercayaan konsumen ke produk kita itu juga penting, harus dijaga. Jangan istilahnya udah 1 tahun jalan, mungkin udah lebih dari 5 tahun, terus kualitasnya menurun. Atau mungkin kalian tidak melakukan pembaharuan, mungkin ide-ide baru, atau mungkin varian baru. Nah, itu juga harus terus dikembangkan terus-menerus, mengikuti perkembangan zaman, bisa dibilang seperti itu. Setelah itu juga networking juga penting menurut aku. Networking, branding, itu penting banget. Karena istilahnya 5 tahun ke depan, generasi yang menggunakan produk kita itu bisa berganti, bisa berubah. Jadi mungkin bisa yang mungkin saat ini masih muda, masih kuliah, nah tapi udah 5 tahun ke depan pasti kan konsumennya berubah, bisa generasi yang di bawah kita lagi. Nah, jadi di situ penting banget kita untuk, ya kayak kata Safira, harus stay up to date dengan kebudayaan ya yang terkini, seperti itu. Terus juga satu lagi sih yang penting itu kejujuran sama transparansi sih. Jadi kalian juga jangan terlalu sering istilahnya branding atau ini, tapi terlalu muluk. Jadi apa yang disajikan tidak sesuai, apa yang kalian iklankan tidak sesuai dengan apa yang disajikan. Nah, itu juga jangan. Itu soalnya bisa menghilangkan kepercayaan konsumen sama produk kita. Oke, seperti itu sih kalau aku. Baik, Kak Yosua, jawabannya banget untuk sisa pertanyaannya yang belum dijawab karena waktunya yang terbatas. Nah, sekarang dari kita pelaksana mau ngasih kenang-kenangan buat Kak Yosua sama Kak Safira. Nah, ini kenang-kenangannya buat Kak Yosua sama Kak Safira. Nanti kenang-kenangannya akan kita kirimkan ke Kak Yosua dan Kak Safira. Ditunggu ya, Kak, kakak-kakak. Nah, makasih banyak ya Kak Safira sama Kak Yosua udah ngisi acara kita hari ini. Nah sekarang aku mau bacain kesimpulan untuk hari ini. Nah, kesimpulannya itu dalam bisnis kita harus mau bereksperimen. Kamera aku nggak kebuka ya? Sebentar ya, aku ganti device dulu sebentar. Nah, karena aku rada error ini kameranya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi aku kameranya pindah, tapi suaranya tetap dari sini. Nah, dalam bisnis kita harus mau bereksperimen sendiri nih teman-teman. Harus mau berani rugi, harus mau berkorban, dan harus ngikutin pasar yang terutama. Harus pede dan jangan pernah gampang sakit hati kalau dikritik orang. Justru harus jadi motivasi buat naikin lagi usahanya. Memasarkannya bisa dari mulut ke mulut dulu, baru bisa ngelebarin kemana-mana. Harus bisa punya branding, misalnya bisa bikin logo kayak stiker, kayak gitu, yang bisa dipakai buat packaging biar lebih menarik. Harus bisa tanggung jawab sama apa yang dilakuin sama kita sebagai penjual, buat ngeyakinin orang tua, kita harus bisa terbuka sama mereka soal perencanaan bisnisnya gimana, harus bisa mengikuti perkembangan zaman, dan branding dan networking itu juga yang paling terpenting. Harus update tren-tren sekarang sama harus transparan. Jadi kita kalau misalnya konsumen kita itu harus lebih jujur lagi soal produk kita biar
mereka nggak ekspektasi tinggi-tinggi, tapi saat barangnya datang itu nggak sesuai. Jadi lebih baik ya udah kayak biasa aja, tapi pas mereka produk kita sampai di mereka puas sama produk kita gitu ya Kak Safira sama Kak Yosua. Nah, terima kasih banyak sekali buat teman-teman di sini udah ikutin acara kita. Nah, aku pindah device lagi ya. Mohon maaf sekali sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya di sini karena error kameraku. Nah, jadi semuanya kita foto bersama.